Halo sahabat Kompas, hari ini saya sedang bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Suharso Mono Arfa. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait pencapaian pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir dari perspektif perencanaan pembangunan. Baik, langsung saja kita ngobrol dengan Pak Suharso. Siang Pak Harso. Selamat siang. Pak Harso, ini pas menjelang akhir periode pemerintahan Pak Jokowi, kita pengen tahu nih soal apa pencapaian-pencapaian yang sudah dikerjakan pemerintahan selama 10 tahun terakhir. Mungkin pintu masuk pertama gini Pak, jadi realisasi proyek-proyek pembangunan selama 10 tahun terakhir dibandingkan RPJMN seperti apa sih Pak? Saya kira saya akan mulai dari yang non-fisik dulu kali ya, non-fisik. Non-fisik itu dalam hal ini adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang kita bersyukur adalah terkait dengan lama sekolah. Jadi lama sekolah ini relatifly meningkat dan menggembirakan. Itu sampai dengan lama sekolah sekitar 13 tahun. Di beberapa tempat masih terjadi sekitar 9 tahun. Nah, ini melewati dari target RPJMN dalam 10 tahun. Jadi kita bersyukur ini sudah sampai di situ. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kalau kita hitung dari sisi kesehatan. Ya, dari sisi kesehatan pertama yang patut kita syukuri adalah jumlah angka kematian bayi relatif menurun, tetapi memang masih relatif tinggi kalau dibandingkan dengan rata-rata negara-negara maju. Ya. Sekarang kita sudah mencapai di angka 16,85 ya kan per 1000 kelahiran hidup ya. Kemudian ada 189 per 1000 untuk angka kematian ibu. Jadi per 100.000 ya. Jadi 189 per 100.000 itu angka kematian ibu. Kemudian kalau angka kematian bayinya 16,85 per 1000 kelahiran hidup. Jadi ini menurunkan sesuatu yang tadinya memang cukup tinggi. Yang berikutnya adalah stunting. Ya, stunting dari angka 34 dan kita bisa menurunkan di angka 21. Nah, meskipun Presiden inginnya itu kalau bisa di angka 14. Tapi menurut saya relatif itu tercapai dengan baik. Nah, kemudian kalau mengenai kita hitung dengan indeks human capital, kita memang masih relatif rendah. Kalau dilihat dari orang lahir di Indonesia sampai kemudian usia 18 tahun, itu kemampuannya hari ini masih 54%. Ya, kita harapkan di tahun 2045 itu bisa ke 71 atau 72. Nah, 10 tahun yang lalu angka ini relatif menurut saya naiknya itu nggak terlalu besar gitu. Ya, kemudian kita digoda dengan angka rata-rata dari IQ Indonesia yang rendah, ya kan, dengan rata-rata dunia. Nah, ini PR besar kita di soal ini, sebab ini nanti kita lihat dengan angka-angka PISA kita yang relatif juga selama 10 tahun ini tidak bergerak dengan signifikan. Jadi berjalan di tempat kalau saya mau sampaikan. Jadi kita lihat dari situ soal kehidupan, kelahiran bayi.
Nanti kita lihat juga dari sisi tingkat imunisasi, ya, tingkat imunisasi kita, jumlah vaksinasi itu ditingkatkan. Sekarang kita tidak lagi pakai vaksinasi dasar itu sekitar, imunisasi dasar itu sekitar hanya 6, sekarang mungkin sudah 11. Tapi dari 6, dari 5, awalnya 5 itu saja kita belum sampai di rata-rata nasional, belum sampai di 80%. Ya, kalau kita ambil dia misalnya 6, lebih rendah lagi karena kita baru mulai yang ke-6 itu pada tahun 2022 itu untuk mencegah infeksi pernafasan atas, ISPA, saluran pernapasan atas. Jadi saya kira ini PR menurut saya. Kenapa? Karena sehat, cerdas itu penting, Pak Timbul. Ya, Mas Timbul pasti tahu lah kan. Kalau orang nggak cerdas, nggak sehat, baru lahir aja sudah punya persoalan, bagaimana gitu. Ya, jadi itu yang kita concern. Karena itu pada Indonesia Emas 2045 yang didesain oleh Bappenas itu sekali lagi adalah membangun manusianya, membentuk manusianya, menyehatkan manusianya dulu, kemudian manusianya itu diberi kapabilitas yang pas supaya dia bisa berproduksi dan akhirnya dia bisa menyumbangkan apa yang terbaik dari dalam dirinya. Jadi itu secara garis besar yang terkait dengan sumber daya manusia. Nah, kemudian kita juga harus lihat sumber daya manusia kita ini dari sisi berapa orang sih yang bekerja gitu. Nah, kalau kita lihat yang bekerja dari sisi jumlahnya itu luar biasa besarnya. Sekarang ini yang sudah bekerja sekitar 140-an juta penduduk. Jadi kira-kira rasio ketergantungannya gitu sekarang kita 1:1. Memang 10 tahun yang lalu itu kita ada kenaikan yang luar biasa memang dari 120 ke 140 juta. Ya, tetapi yang menarik jumlah jam kerjanya tidak naik. Kalau kita rata-rata satu minggu yang aman itu 35 jam ke atas, maka yang terjadi justru terakhir ini rata-rata bekerjanya itu hanya 20 jam per minggu. Dan dibayar dengan angka kira-kira 100.000 per jam atau 2.250.000 per minggu. Relatif sebenarnya tinggi itu kalau kita lihat dengan angka seperti itu. Dan ini nanti akan berelasi dengan tingkat kemiskinan. Ya, tingkat kemiskinan kita kan relatif sudah turun, ya, di angka 9,8 mendekati 10 pada waktu itu, kemudian naik 10 pada tahun 2000 waktu kita kena COVID, sekarang kita turun di 9 dan jumlahnya memang agak turun, ya kan, meskipun masih ada sekitar 25 juta. Cuma untuk mengukur si kemiskinan ini, angkanya kan kita masih pakai purchasing power parity 1,9 dolar US dollar. Sementara kalau kita mau pakai angka SDGs itu sebenarnya 2,1 dolar. Tapi karena kita sudah menjadi negara upper middle income, mestinya angkanya 6,8 dolar. Gitu. Jadi kalau pakai angka 6,8 dolar, memang kita harus melakukan koreksi lagi angka-angka itu. Dan kalau angka-angka 6,8 dolar itu artinya garis kemiskinan kita akan naik dari 560-an ribu atau sekitar 60 sampai 580 ribu, sekarang kita akan naik ke 1,3 juta. Jadi naik hampir 2 kali lipat lebih kenaikannya itu. Jadi bisa dilihat jumlah orang miskinnya pasti akan kelihatan bertambah. Tetapi itu penting data ini untuk bukan kita pandang sebagai sesuatu yang pesimis enggak. Justru kita ingin supaya tahu persis kan. Jadi diagnosa dari kita punya situasi hari ini. Kalau kita menggunakan angka-angka itu kan lebih bagus. Sekali lagi 6,8 US dollar kalau di-convert ke kita, memang perhitungan
purchasing power parity terhadap kita punya rupiah kan ada hitungan-hitungannya, kira-kira sekitar 1,3 juta. Nah, sementara sekarang garis kemiskinannya di angka itu. Nah, itu PR kita. Jadi saya suka mengatakan pada teman-teman di Bappenas, bagaimana kalau kita punya PR yang rata-rata 20 jam itu menjadi 30 jam. Atau yang rata-rata tetap 20 jam, tapi dibayarnya 4 juta. Nah, ini maka PR kita untuk graduate dari middle income bisa lebih kelihatan cara hitungnya. Maka kita akan lihat di level mana pekerjaan itu, jenis-jenisnya seperti apa, di sektor mana, dan di kota-kota mana, di daerah-daerah mana ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Atau pekerjaannya belum ada, harus di-create. Nah itu. Nah ini saya kira yang patut untuk dijadikan homework besar. Nah, bersamaan dengan itu, dengan kemiskinan yang menurun, memang tingkat pemerataan kita, kalau kita hitung dari indeks gini, ya membaik dari angka 0,4 menjadi 0,38. Tapi itu kan dari sisi pengeluaran. Saya sudah mencoba menghitung-hitung kalau dari sisi pendapatan itu tentu anjlok banget. Karena tadi aja misalnya yang 2.250.000 per jam dengan 20 jam itu ada yang memang dibayar bisa 30 juta per jam, tapi ada yang cuma dibayar 40.000, 20.000 per jam. Jadi itu timpang sekali. Lalu orang yang bekerja sebenarnya di bawah 20 jam, itu hampir ada 50 juta penduduk. 50 juta pekerja. Ini angkanya semua saya bulatkan. Nanti bisa saya share angka-angka ini. Ini saya kira pendekatan yang lain yang akan digunakan oleh Bappenas ke depan untuk mendekati, mendiagnose persoalan kita untuk nge-tracking. Sebab dari situ kita bisa tahu kenapa ekonomi kita itu tidak bergerak atau sesuai dengan potensinya. Potensinya besar, tapi menariknya itu rasanya kok kayak berat sekali. Gitu. Itu jadi dan sekarang yang juga harus kita syukuri, kita naik kelas 4.800-an, hampir 4.900 US dollar per kapita, tapi kita menolak untuk menghitung kemiskinan itu di 6,8 US dollar per kapita. Itu permintaan World Bank. Kita masih pakai 1,9. Sekarang harusnya kita mau pakai di angka 2,15 ya. Jadi kita ini kadang-kadang agak gimana gitu. Kan sebenarnya jumlah itu kan jumlah yang relatif. Dan bagaimana cara mengatasi kemiskinan. Yang pertama memang kita atasi dengan program-program pemberdayaan mereka, ya kan. Kemudian penciptaan kesempatan buat mereka. Terus yang ketiga, bagaimana kantong-kantong kemiskinan itu kita kurangi. Saya kira seluruh program-program ini cukup bergerak dengan baik ya selama ini dan intervensi yang dilakukan oleh sebuah kementerian luar biasa. Itu. Pak Arsa tadi sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi terus standar angka kemiskinan tadi. Tapi sebelum masuk ke situ Pak Arsa tadi kan untuk pencapaian sudah dipaparkan soal SDM. Nah di non SDM Pak mungkin yang pembangunan di luar SDM. Ya, non SDM. Ya. Non SDM ini yang mesti kita lihat pertama adalah pangan, di sektor pangan. Di sektor pangan ini yang dikritik kepada pemerintah itu adalah jumlah impor beras yang meningkat. Nah, sebenarnya bagaimana penjelasannya gitu. Nah, kita tahu persis ketika Pak Jokowi untuk tahun-tahun pertama atau bahkan dimulai ketika beliau berkampanye. Waktu itu beliau berkampanye mengatakan mengapa produksi beras kita itu cenderung menurun. Kenapa? Kenapa luas panen tidak sama dengan luas tanam, 2 kali luas tanam. Kan relatif harus begitu. Atau paling enggak ya 1,8, 1,6. Tapi kita jauh sekali, bisa cuma 1,2, 1,3.
Jadi kalau misalnya luas sawah itu ada 7 juta luas tanamnya, maka luas panennya kira-kira 10 juta gitu. Nah, 10 juta itu setiap sawah itu anunya berbeda-beda kemampuan memproduksinya ya untuk beras itu. Jadi saya sudah menghitungnya jadi beras. Ada yang kadang-kadang bisa tinggi, ya kan? Ada yang relatif juga rata rendah. Sehingga produksi beras kita itu kan secara rata-rata itu antara 30 sampai 30, pernah tertinggi di 35 juta ton, ya kan, per tahun. Nah, kalau kita lihat hitung dari kebutuhannya, sebenarnya kebutuhan kita itu tercukupi dengan ketersediaan 30 juta saja. Karena konsumsi beras rakyat Indonesia secara kapita itu turun. Ya, jadi kalau kami di Bappenas menghitungnya, sebenarnya kebutuhannya cuma 28 juta. Kita bisa potensi sekarang dan memang efektif itu bisa sampai 31-32. Jadi kita itu kelebihan. Problemnya adalah tidak match-nya antara kebutuhan masa tanam dan masa panen. Itu ada yang kita masa panennya tinggi, tapi kan kebutuhan kan flat terus sama, gitu. Jadi lalu diganggu dengan iklim. Nah, ini yang membuat kita terpaksa untuk menutupi kebutuhan yang sifatnya flat itu tadi, angka itu, terpaksa kita lakukan menyediakan cadangan beras pemerintah. Itu wajib saya kira CPP itu. Tapi itu tidak melambangkan bahwa seperti saya sampaikan tadi terjadi diskrepansi yang jauh antara kebutuhan beras yang diproduksi oleh Indonesia dan konsumsinya. Ya terbukti kalau kita hitung-hitungan itu cukup sebenarnya yang ada, ya kan? Karena sekarang menurut saya paling banter orang itu antara 80 kilo per kapita per tahun dengan penduduk sekitar 280 juta, kita hitung dari bayi sampai kakek-kakek gitu ya, itu makannya beras dan jumlahnya sama, nggak banyak yang diperlukan gitu, ya kan? Mungkin restoran misalnya orang makan bisa 2-3 kali tambah, tapi nggak juga. Mungkin ada orang yang bisa di atas itu, tetapi secara rata. Kenapa? Karena kita juga mengimpor gandum itu naik luar biasa. Kita impor gandum itu naik 3 kali lipat. Selama 20 tahun terakhir ini kita sudah ngimpor kira-kira sekitar 12 jutaan sekarang dari 4 jutaan. Jadi ada pergeseran penduduk Indonesia yang dari tadinya makan beras, dia juga makan tepung. Nah, ini yang harus kita khawatirkan. Karena makan tepung ini kan membuat kebutuhan impor. Kebutuhan impor artinya kebutuhan mata uang yang menyertainya, ya kan? Seperti kebutuhan kita di BBM. Nah, itu soal pangan. Waktu itu Pak Jokowi mengatakan, kenapa begitu? Karena kita punya sawah yang beririgasi teknis itu tidak banyak, tidak besar. Maka beliau mengatakan, kalau saya nanti dipilih menjadi presiden, saya akan memastikan irigasi teknis itu tersedia. Dan itu dilakukan oleh beliau. Untuk itu maka dibangun 61 dam. Ini sekarang masuk ke fisik berarti Pak ya? Ya, ke fisik. 61 dam. Dari 61 dam itu hari ini kira-kira yang sudah diresmikan sekitar hampir berapa ya? 46. Kalau nggak salah 46 atau 47. Ya, tapi yang bisa diselesaikan sampai 50 mudah-mudahan ya. Nah, yang lainnya bisa ini. Tetapi yang efektif bisa bekerja karena airnya sudah ada, kemudian irigasi teknis, kalau nggak salah sekitar 27 ya, 27-28 yang sampai ke tersier. Nanti bisa dilihat angka persisnya. Jadi ini kalau diteruskan ya oleh pemerintah yang akan datang, ini luar biasa mengairi sawah itu. Jadi
ini tinggal melanjutkan apa yang sudah tersedia, yang dam-damnya sudah ada, tinggal diteruskan dengan membangun irigasi teknis itu, ya kan? Dan sebisa mungkin di waduk-waduk yang baru itu dilakukan perluasan pencetakan sawah baru. Itu. Jadi memang ada misalnya Louis Keris. Louis Keris itu di mana ini? Di Jawa Barat, ya. Di Tasik, tapi ke arah timur sana. Gitu. Tapi kalau itu jadi dam itu, dia akan mengairi sawah justru ke Jawa Tengah. Cukup besar yang akan di ini. Tapi harus disambungkan dengan irigasinya. Bukan hanya itu, dam-dam itu juga bisa menjadi sumber energi listrik. Belum semua, ya, energi listrik. Dan ini dalam rangka transisi energi. Ini luar biasa. Jadi PLTA mulai dari yang paling rendah hanya 5 megawatt, mungkin sampai dengan 30 megawatt bisa dilakukan di situ. Ini stage kedua. Yang berikutnya dia juga menjadi sumber air baku. Jadi ini dam-dam yang sudah dilakukan ini akan seperti ini. Nah, sayangnya lagi ketika sumber-sumber air baku yang lain dalam bentuk yang lain sudah disediakan, daerah-daerah itu tidak bisa melanjutkan kapasitas fiskal yang tersedia yang dimiliki mereka untuk sambungan rumah tangga SRT-nya. Maka kami Bappenas itu hari menginisiasi Inpres untuk membiayai agar sumber-sumber air baku bukan hanya yang disediakan dari dam tetapi juga yang dibangun khusus untuk penyediaan air bersih itu bisa efektif. Hal yang sama terjadi di jalan. Pemantapan jalan raya kita sudah hampir 100% untuk jalan nasional. Target RPJMN selama 10 tahun adalah 100%. Kemudian untuk jalan provinsi kira-kira harus sampai 75%. Nah, itu yang belum sampai 75%. Kira-kira sekarang ada 72 apa 71. Kan tanggung. Kemudian kabupaten itu harusnya di 60%, tapi mereka masih di bawah 60%. Nah, kita kemudian menginisiasi ya dari Bappenas, kemudian mengundang teman-teman di PUPR untuk bagaimana ada Inpres jalan. Nah, sekarang sedang dilakukan Inpres jalan untuk mencapai target RPJMN tadi soal soal jalan. Banyak juga ya kalau soal yang non SDM fisik banyak Pak ya. Listrik juga. Listrik itu kan kita dari konsumsi yang sekarang kira-kira cuma 1.140-an kWh per kapita per tahun, itu sekarang kita sudah bisa naik kira-kira ya 1.340-an, 1.340-an gitu. Jadi mudah-mudahan mendekati 1.400. Setidaknya kita bisa lebih bagus dari India. India ini sekarang sudah lebih bagus konsumsinya per kWh per kapita, ya sudah mendekati 1.400. Nah, kita belum, ya. Dan dalam rangka energi ini juga pencapaian EBT kita juga agak lambat. Energi baru terbarukan kita masih di bawah 30%, ya. Padahal targetnya itu di atas 30% sampai dengan 10 tahun ini. Karena itu kami mendorong ke depan segera mempensiun dinikan, ya, yang yang menggunakan batu bara. Sebab batu bara itu pertama ya tidak tidak climate friendly, ya kan, tidak bersih, ya kan. Nah, kemudian kita mengusulkan untuk dilakukan besar-besaran misalnya solar panel. Kayak kemarin kan di Cirata sudah dibikin, ya. Itu kan kami sudah mencoba bagaimana hitungannya Bappenas, ya. Kita coba aja di Pulau Jawa bikin 50 giga. 50 giga itu 1 giga kira-kira 1 giga ya. 1 giga itu kira-kira membutuhkan
1.200 hektar, kira-kira 1.200 hektar. Jadi kalau 50 giga itu kan kira-kira memerlukan 60.000 hektar, ya kan. Nah kalau itu bisa 60.000 hektar, untuk itu kan keren banget kalau kita bisa bikin apa namanya itu, ya itu rule of thumb-nya seperti itu. Nah dan masih dan itu sangat dimungkinkan. Gunung-gunung belum kita taruh. Kalau kita gunung-gunung kita bikin gini, bukit-bukit kita taruh, kan keren itu sebenarnya ya. Untuk solar energi. Itu emas. Karena kalau solar energi itu apa yang akan terjadi? Pertama, kita akan mendapatkan carbon trade. Yang kedua, clean energy. Yang ketiga, karena clean energy pencapaian net zero emission kita bisa akan lebih cepat, ya kan. Yang ketiga itu akan menggerakkan ekonomi, dan yang keempat dia kenapa dia menggerakkan ekonomi? Ekonomi crowd itu kan di mana-mana, karena dia kan tidak bisa terkonsolidasi dalam besar gitu kan. Misalnya 400 megawatt itu hanya ada di sini gitu, di 1.000 hektar di sini misalnya. 400 megawatt lagi yang lain di 1.000 hektar yang mana gitu. Kan bisa terpecah seperti itu, kan bagus 400 mega. Jadi ekonomi bisa tumbuh dengan baik. Dan dengan demikian yang saya sekarang ini itu juga akan menjadi mesin-mesin pertumbuhan ke depan, dengan pengertian kalau memang dia bisa merangsang terbentuknya ekosistem investasi yang baik, karena sarana prasarananya terpenuhi. Nah, sarana prasarana terpenuhi, dan waktu pemerintah membangun sarana prasarana ini sebenarnya kita sedang membangun ekonomi yang sifatnya itu non tradable goods. Nah, non tradable goods ini itu kira-kira sekitar 60%, 90 sampai 65% di dalam GDP kita. Nah, akibatnya ekonomi complexity kita itu rendah. Karena ekonomi complexity kita rendah, maka kita tumbuh di bawah potensinya. Gitu. Jadi kalau ini digerakkan saja, ada yang bisa menaikkan tradable goods itu menjadi misalnya 50% saja. Saya yakin tumbuh ke Indonesia itu di atas 6%. Gitu. Nah ini yang tradable goods itu kan artinya barang itu barang A menjadi konsumsinya industri B, industri C, industri bergerak sebenarnya, ya kan? Pak tadi menarik, Pak Arso sempat bilang dulu, dan ini katakanlah narasi yang kuat waktu itu. Jadi tidak ada visi menteri, tapi yang ada visi presiden. Nah, tadi nyangkutnya dengan yang tidak sinkron tadi, Pak, di kementerian maupun Pemda. Itu tidak sinkronnya kenapa sih, Pak? Alasannya apa? Kenapa tidak sinkron? Karena presiden sudah menetapkan tuh garisnya seperti itu, tetapi kenapa nggak sinkron? Daerah seringkali menganggap akan memperolehnya satu paket. Misalnya pelabuhan sekaligus dengan jalannya. Sementara pusat KL-nya mengatakan dia cuma bisa kasih pelabuhannya. Nah, daerah berpikir gini, kalau saya bilang saya nggak punya duit untuk jalan, nggak akan dibangun pelabuhannya. Jadi bilang aja, iya nanti kita bangun. Tapi begitu dibangun tetap aja jalannya nggak ada. Jadi mereka ini, daerah-daerah itu agak bersiasat, pokoknya dapat dulu gitu. Nanti fiskal mereka akan mencoba mengatasi itu. Memang tidak semua daerah, tetapi kan kejadian itu menjadi tidak baik. Waktu saya juga masuk ke Bappenas pertama kali, saya melihat sistem Krishna. Sistem Krishna yang kalau di zoom out terus itu, misalnya saya ambil contoh waktu itu mengenai di sektor kesehatan. Kesehatan kan lagi tren soal mengatasi stunting. Waktu itu saya masuk soal stunting, saya zoom out, zoom di Krishna,
Betul stunting, tapi ujungnya itu pembiayaan untuk pagar puskesmas. Itu tadi yang kaitannya hubungan pusat daerah, tapi yang kementerian gimana Pak? Yang nggak sinkron kenapa? Kalau kementerian kan ini sama-sama di pusat semua ini. Iya, kementerian itu masih berpikir silo. Berpikir silo. Di satu kementerian juga berpikir dirjennya doang. Dia nggak lihat lagi dirjen yang lain. Di satu dirjen, bawahnya kan ada direktorat. Direktoratnya ngomong begini. Direktorat satu lagi enggak. Berdiskusi aja kagak. Itu kejadian di beberapa kementerian. Kejadian. Jadi kalau waktu kita bicara soal aplikasi, seperti cerita Pak Menkes, itu bisa jadi satu dirjen, ada berapa belas aplikasi, karena diproduksi oleh masing-masing direktorat. Nah, kalau dilihat flashback selama 10 tahun terakhir antara target dan pencapaiannya seperti apa, Pak? Ya, pertama saya harus mensyukuri dulu. Mensyukuri memang pertumbuhan ekonomi kita tidak gegap gempita memang tidak gegap gempita. Tetapi memang kalau dibandingkan kawasan, negara-negara di kawasan ya, neighboring country atau negara-negara yang negara-negara peer kita, itu kita lumayan lah pertumbuhan kita yang rata selama 10 tahun ini 5% lah. Yang 4,7 itu kan bisa dikatakan 5%, yang 4,7 sampai 5% itu kan kenapa 4,7, karena kita mengalami kontraksi yang dalam pada waktu tahun 2020 dan 2021 memang kita sudah mulai pulih, tetapi tetap masih rendah, sehingga secara rata pada 5 tahun ini ya memang mendekati 5, itu bahasa yang lebih baik buat saya. Pak, sekarang masuk sedikit lebih ke daerah nih. Jadi karena penduduk Indonesia itu sudah mungkin 10 tahun terakhir sudah lebih banyak di kota dan akan semakin banyak lagi ke kota nanti, urbanisasi dan sebagainya. Perencanaan pembangunan apa Pak yang sudah dilakukan dan sebaiknya dilakukan ke depan untuk kota-kota di Indonesia? Karena sekali lagi sebagian besar penduduk Indonesia sekarang udah di kota. Itu pertanyaannya yang benar. Di kami sini tuh ada perencanaan mengenai kota-kota metropolitan, bahkan ada kota megapolitan. Kemudian ada yang kota-kota secara tematik kita kembangkan, misalnya kota industri, kemudian kota pendidikan, ya, kota kebudayaan atau pariwisata. Jadi itu sudah didesain oleh kita. Misalnya pertama mengenai 10 kota metropolitan yang kita jadikan motor di sana, di dalam kota ini adalah soal transportasi publiknya. Kalau public transportnya itu bisa kita atasi dengan baik di kota metropolitan ini, maka crowd yang dibentuk oleh si metropolitan ini adalah crowd yang menghasilkan nilai tambah. Jadi benar-benar kita membentuk sebuah ekonomi crowd yang menghasilkan sesuatu. Di mana intervensinya? Ternyata intervensi yang paling pas itu adalah di pengadaan public transport. Kita bikin public transport di sana. Jadi kereta api antar suburban di situ dibuat sedemikian rupa. Dan karena kan orang melakukan mobilitas itu menjadi penting, menghemat waktu, artinya menghemat biaya dan seterusnya. Efisiensi bisa dinaikkan. Nah, itu kita langsungkan, kita bikin itu untuk di kota-kota metropolitan ini. Ada yang sedang berlangsung, ada yang sedang ini kayak Surabaya, Medan, Palembang, kita bikin gitu. Tapi ada yang tidak berlanjut, saya nggak bisa sebutkan ya, karena orang-orangnya juga tidak berpikir. Memang ini ada hubungannya dengan pemilihan gubernur lah dan seterusnya. Ada yang punya sense, ada yang tidak, dan makanya ke depan di RPJP kita kunci soal ini. Yang kedua, kita sekarang juga sedang menyusun yang lalu sudah
dilakukan, tetapi hanya secara garis besar. Tetapi sekarang lebih detail mengenai kota-kota yang kita anggap bisa menjadi kota industri, basisnya karena ada, kemudian menjadi kota-kota pendidikan, kemudian kota-kota kebudayaan dan pariwisata, di mana tematik ini yang akan menciptakan ekonomi crowd, nilai tambah kota, dan kemudian kemajumukan kota itu, kemudian juga kenyamanan orang untuk tinggal di kota, semuanya terlengkapi dengan baik.